Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, isu dua poros pasangan Pilpres 2024 dan isu tiga poros serta isu satu kali putaran, isu dua kali putaran, tampaknya sekarang ini bagi koalisi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau koalisi Amin telah diperhitungkannya, sehingga ketika isu ini menggelembung, membubung ke angkasa, menebar ke Nusantara, singgah pada provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia, tampaknya kubu Anies Baswedan Muhaimin atau kubu Amin sepertinya telah siap menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi ini. Mengapa dikatakan demikian, sahabat BN? Kita melihat ada isu dua poros. Poros koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin akan berhadapi dengan koalisi Indonesia Maju yang akan bergabung dengan koalisi yang belum punya nama, tapi di dalamnya dikomandoi oleh PDI Perjuangan dan kawan-kawan partainya. Kita tahu koalisi Indonesia Maju ini baca presnya Prabowo Subianto. Koalisi yang partainya dipimpin oleh PDIP, baca presnya Ganjar Pranowo, diisukan akan bergabung dua kubu ini. Ada yang mengatakan koalisi Indonesia Maju yang akan bergabung ke PDI Perjuangan. Kalau koalisi Indonesia Maju yang bergabung ke PDIP, maka baca presnya Ganjar Pranowo, wakilnya Prabowo. Ini masuk akal karena partai PDIP jauh lebih besar dari partai Gerindra. Perolehan suaranya dan banyak kursinya di DPR. Tetapi apakah Prabowo akan mau menjadi wakilnya Ganjar Pranowo? Bisa-bisa saja. Kenapa demikian? Sedangkan menjadi pembantunya Jokowi yang dulu rivalnya sama bertanding, Prabowo mau. Apalagi kalau menjadi wakilnya Ganjar Pranowo. Ini masuk akal. Tetapi apakah sebaliknya? Ganjar Pranowo wakil presidennya atau baca presnya Prabowo, ini bisa jadi juga Ganjar kita kira mau. Kenapa? Kita melihat memang Ganjar bukan ketua partai, sedangkan Prabowo ketua partai. Tetapi yang jadi persoalan lagi, apakah Megawati akan mau? Karena partai PDIP ini dipimpin oleh Megawati, dan kita
tahu jika sempat Ganjar menjadi wakil, berarti wakilnya di pihak PDIP. Sedangkan presidennya nanti di pihak Gerindra. Apakah nanti PDIP tidak hanya akan menjadi ban serapnya Gerindra? Ini yang jadi persoalan. Bagaimana dengan koalisi perubahan? Di sini Anies Baswedan dia tidak ketua partai dan malah tidak orang partai. Yang orang partai sekarang ini Muhaimin Iskandar. Karenanya dia tidak jadi persoalan menghadapi ini. Apabila kubu Anies Baswedan Muhaimin berhadapan dengan kubu Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, tampaknya dia siap. Apa yang menyebabkan dia siap dan dia yakin menang? Karena dia melihat sekarang kubu yang dua ini, kalau nanti kalau nanti Prabowo yang jadi baca pres atau capres, Ganjar menjadi baca pres, baca pres atau capres, kita yakin PDIP tidak akan merasa senang 100%. Sebaliknya, karena PDIP partainya partai besar, dan ini besar kemungkinan nanti akan berpengaruh kepada perolehan suara yang didapatkan oleh PDIP ketika pemilu. Sebab ini serentak. Dengan pemilu serentak, dengan pemilu legislatif, ini bahayanya. Akan berpengaruh besar nanti siapa yang capres, siapa yang cawapres akan berpengaruh kepada opini pemilihan legislatif. Akan berpengaruh. Bagaimana kalau Prabowo wakil, Ganjar presiden? Kita yakin Prabowo yang kesulitan. Kenapa? Prabowo ketua umum partai, sedang Ganjar sama sekali tidak. Prabowo seorang menteri, sedangkan Ganjar tidak, hanya gubernur. Prabowo sudah 2 kali calon presiden, sedangkan Ganjar belum pernah menjadi calon presiden, calon wakil pun belum. Ini persoalannya. Jadi kalau nanti sempat Ganjar Pranowo menjadi capres, sedangkan Prabowo menjadi cawapres, Prabowo dan partainya ini tidak akan bisa 100% berupaya memenangkan kontestasi ini. Hati sudah rusak. Ini persoalannya. Tidak akan bisa 100%. Dan yakin kita nanti kalau Prabowo wakil, Ganjar yang untuk capresnya, ini akan berpengaruh kepada perolehan suara Gerindra pada pemilu legislatif. Ini persoalannya lagi. Karena itulah Amin, koalisi perubahan akan dengan mudah melawan kedua poros ini. Akan dengan mudah melawan kedua koalisi, kedua kubu ini. Bersatunya kekuatan Muhaimin dengan kekuatan Anies dalam 3 partai pada koalisi perubahan, kita melihat kelompok umat Islam mau tidak mau, apapun asalnya, tampaknya sekarang sudah menyatu sekali secara terentangan. Walaupun partai-partai yang berbasis Islam seperti P3, PAN itu sekarang berada di kubu yang bersebelahan dengan Anies Caimin, tetapi kelihatannya di akar rumput kadernya tetap kepada Anies Caimin. Cobalah kita perhatikan sekarang. Kadernya tetap pada kubu Anies Caimin atau Amin. Itu yang tampak sekarang ini di lapangan. Dan selain itu,
umat-umat agama lain sekarang ini secara diam-diam kelihatannya bersatu mendukung Anies Caimin. Ini dilatar belakangi mereka melihat rekam jejak Anies ketika memimpin Jakarta yang bisa mensetarakan agama-agama yang ada di Jakarta selama 5 tahun dia memimpin. Ini persoalannya. Itu satu. Satu lagi sekarang ini kelompok rakyat yang ingin perubahan sekarang ini tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung lagi kelihatannya. Dengan demikian kita melihat apakah nanti 2 poros atau tetap 3 poros dalam putaran kedua nanti, jika Anies mungkin melawan, taruhlah bersatu 2 poros nanti Anies melawan 2 kelompok-kelompok yang kita sebut tadi semakin berjibaku pada Anies. Cuman nanti yang perlu tampaknya yang pertama menghambat kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu ini bisa jadi kecurangan pemilu di TPS, kecurangan pemilu di penghitungan suara, kecurangan pemilu melalui sogok, melalui suap, baik pemberian sembako maupun pemberian amplop yang dikenal dengan serangan pajar. Ini yang perlu nanti dihambat. Bagaimana cara menghambatnya? Tentu mereka sudah punya. Yang pertama, menghambat sebelum berlangsung praktek-praktek itu. Yang kedua, mempersoalkan jika persoalan itu terjadi, mempersoalkannya secara hukum dengan bukti-bukti yang perlu ada di saat praktek ini berlangsung. Itu yang perlu kelihatannya. Tetapi pada intinya kita melihat sekarang ini memang tim Amin ini betul-betul siap. Betul-betul siap kelihatannya menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi dalam Pilpres 2024 ini. Itu kalau kita perhatikan. Dan sekarang ini karena mereka lah satu-satunya dari 3 baca pres ini yang telah punya wakil, maka kekuatan yang begitu kuat sekarang ini adalah kekuatan koalisi perubahan, karena mereka sudah punya pasangan. Yang lain masih jalan sendiri, tetapi Anies telah menyatukan kekuatan dengan Caimin. Ini kelihatannya. Dan kekuatan ini sangat gencar sekarang di lapangan. Sangat gencar. Satu hal bukti yang kita lihat, Partai Demokrat yang baru saja mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo, setelah dulu mendeklarasikan dukungan kepada Anies, itu malah banyak kader-kadernya yang berani muncul ke permukaan menyatakan bahwa mereka tetap pada Anies. Pak, dari mana? Saya dari DKI Jakarta. Sama aja di Jakarta. Ini Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat ya. Ntar siapa nomor saya presidennya? Oh, tetap di Anies Baswedan. Sama Pak Anies Baswedan. Anies. Dan ada malah calegnya yang rela dengan gentleman membatalkan dia mencaleg pada Demokrat karena ingin mendukung Anies. Ini sekarang yang kelihatannya pendukung-pendukung Anies Caimin ini betul-betul militansi yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita perhatikan.
Kita lihat ke depan bagaimana selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.